Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al amalana hadza salihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa la nasiba. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mentadaburi satu ayat dari ribuan ayat dalam Quran yang menjadi pedoman bagi setiap mukmin dalam menjalani kehidupan, terutama kehidupan bermuamalah dan kehidupan bermasyarakat. Dan satu ayat ini jika diamalkan dengan benar-benar, niscaya dia akan menjadi seorang mukmin yang hakul mukmin, sebenar-benarnya mukmin. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa mukmin yang baik itu standarnya bukan sekedar ritual ibadah, tetapi mukmin yang baik itu adalah seorang mukmin yang senantiasa berakhlak baik, memberikan kenyamanan buat orang-orang yang di sekitarnya. Suami memuliakan istrinya, istri memuliakan suaminya, memuliakan tetangganya, memuliakan teman-temannya, dan jauh dari buruk sangka, jauh dari iri, dengki, hasad, kebencian. Ketika memandang saudaranya, memandang dengan penuh perasaan cinta. Baik, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz zanni inna ba'dadz zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini diawali dengan nidaun, panggilan kepada orang beriman. Jadi kalau merasa beriman harus merasa terpanggil dalam ayat ini. Siapa mereka? Standarnya adalah iman pada Allah, iman pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Allah manggil kepada orang beriman. Apa katanya? Ijtanibu, jauhilah oleh kalian itu
kasiron minazonni, kasiron kebanyakan, minazonni dari prasangka. Inna sesungguhnya ba'da zonni sebagian dari prasangka itu ism adalah dosa, ya gitu. Wala tajassasu, janganlah kalian saling mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah kalian tuh saling mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus itu mata-mata. Makanya kalau kita kaji dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya mata-mata gitu, mencari informasi. Mata-mata itu bahasa Arabnya tajassus gitu kan, tajassus. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga janganlah kalian saling menggunjingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi pertama dalam ayat ini itu sederhana, jangan berburuk sangka, jauhi itu yang namanya buruk sangka. Yang kedua, wala tajassasu, jangan menyibukkan diri mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik sibukkan mencari kesalahan pribadi, kekurangan pribadi. Karena bisa aja kekurangan pribadi lebih banyak dibanding kekurangan orang. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula antara yang satu dengan yang lain itu saling menggunjingkan. Kalau ada sesuatu yang tidak diridhoi, tidak suka, datang langsung, ngomong langsung kepada orangnya, jangan ngomong di belakang, mananya gitu. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian itu senang an ya'kula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya maitan yang sudah mati, artinya bangkai. Emang kalian tuh suka makan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh gitu, maka tentu kalian itu akan merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Tawwab, Maha penerima tobat, Ar-Rahim, Maha penyayang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, surat Al-Hujurat ini merupakan surat Madaniyah, artinya diturunkan oleh Allah setelah hijrah. Jadi bukan waktu sebelum hijrah, tapi udah hijrah. Dalam beberapa riwayat disebutkan diturunkan, hadirin sekalian, pada tahun ke-9 Hijriyah. Ya gitu kan ya. Dan ayat 12 ini kalau kita perhatikan merupakan salah satu ayat yang sangat penting sekali dijadikan sebagai pedoman di dalam adab bersaudara, adab bergaul, adab bermasyarakat. Bahkan ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 12 ini hendaklah disampaikan di forum-forum kemasyarakatan, hendaklah sering disampaikan. Kalau sekarang di forum-forum RT, harus sering disampaikan di forum-forum RW, forum-forum kelurahan. Bahkan di setiap kumpulan-kumpulan ini jadi pedoman. Bahkan setiap organisasi sampaikan ayat ini. Bagaimana sih adab antara yang satu dengan yang lainnya itu. Dan kalau kita perhatikan, hadis sekalian, ini ada hal menarik. Kenapa? Karena ternyata di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ijtanibu kasiron minazonni, jauhi oleh kalian itu prasangka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menjauhi prasangka. Jadi kata ijtanibu ini dalam ilmu nahwu itu adalah fi'il amr ya. Jadi fi'il ijtanibu. Jadi jauhilah ya oleh kalian itu. Dan yang selanjutnya di dalam bahasa itu maknanya adalah ijtanib itu janib, di samping. Artinya ijtanib itu sampingkanlah. Karena janib itu dari kata janaba, itu artinya di samping. Sampingkanlah, pinggirkanlah. Artinya jangan engkau cukan, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata kasiron. Arti kasiron itu artinya adalah banyak, dan biasa diartikan secara umum itu adalah kebanyakan, ya.
Jadi 3 dari 10 adalah banyak, 6 dari 10 adalah kebanyakan. Dan zon ini artinya adalah dugaan, gitu kan. Namun dalam ayat ini zon ini dilarang dan termasuk dosa, ya. Oleh karenanya diri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berpesan kepada sahabatnya, iyyakum wazon fa inna zonna akzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Artinya apa? Iyyakum wazon, jauhilah oleh kalian prasangka, jauhilah oleh kalian itu praduga, gitu kan, ya. Fa inna zonna akzabul hadis, karena yang namanya prasangka itu adalah sejelek-jeleknya ucapan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji, konflik terkadang terjadi antara suami sama istri bisa disebabkan karena buruk sangka dan tidak ada komunikasi. Awalnya sih buruk sangka, suami buruk sangka ke istrinya, kemudian dipendam, tidak diklarifikasi. Istri punya zon, punya prasangka pada suami, kemudian tidak diklarifikasi. Begitupun juga konflik yang terjadi di antara kita, mungkin, ya, di antara sesama jamaah, bisa aja itu terjadi apabila ada zon antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian tidak diklarifikasi, hanya praduga saja. Konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, bisa itu disebabkan karena prasangka saja. Tapi kalau komunikasi, kalau ketemu, kalau ngobrol, kalau tabayun, insya Allah akan clear. Kebanyakan problem-problem itu tidak clear disebabkan yaitu deadlock, tidak ada solusi. Jadi saya mau nanya nih kepada hadirin wal hadirat Bapak Ibu di sini, saya mau nanya, ya. Ada satu kisah menarik. Jadi kalau berjilbab itu bagi wanita wajib atau tidak? Wajib, ya. Apalagi sudah baligh. Bahkan anak-anak wanita, anak gadis yang masih kecil aja diajarkan, harus dibiasakan pakai jilbab. Ada berita menarik, di mana di satu daerah nih, ada seorang anak minta izin kepada orang tuanya untuk memakai jilbab. Muslim, tetapi sang orang tua, ayah dan ibunya itu menolak, melarang. Bahkan ayah ibunya itu mengancam, jika engkau pakai jilbab tidak akan lagi dianggap sebagai anak. Cut di sana. Dengar berita seperti itu, kira-kira perasaannya bagaimana? Sedih tidak? Kemudian kira-kira yang salah itu siapa? Orang tua atau anaknya? Orang tua. Ada nggak yang membenarkan anak? Artinya ada yang nggak yang menyalahkan anak? Sama orang tua kan, ya. Cut di sana. Kalau saya berpandangan orang tuanya yang benar. Kenapa sebabnya? Karena anak itu laki-laki. Baik, karena anak itu laki-laki. Jadi yang benar itu siapa? Karena anak. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki minta izin pada orang tuanya pakai jilbab, kira-kira orang tuanya ngizinin atau tidak? Ngizinin atau tidak? Ya, tidak ngizinin, gitu kan. Nah, apa maksud saya cerita ini? Maksudnya begini, hadirin sekalian. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, terkadang kita tuh baca media sosial, baca medsos, gitu kan, ya. Kemudian baca berita di koran, baca berita di majalah, di televisi. Terkadang bisa aja kita itu menyimpulkan berita-berita yang belum tuntas.
baru koma tapi sudah dianggap sebagai titik gitu kan. Banyak itu, sehingga orang seperti orang ceramah gitu, dipotong-potong gitu, belum tuntas, dikat hanya disimpulkan banyak gitu, hanya oh ini kesimpulannya seperti ini. Nah inilah ini merupakan riak-riak dari zon itu, tidak tabayun, tidak kita sebagainya. Jadi bahaya zon itu. Makanya kalau kita kaji dalam literatur, Aisyah radhiyallahu anha pernah diisukan selingkuh oleh seorang munafik. Orang munafik itu menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah itu telat datang ke Madinah karena mencari kalung yang hilang, ditemani oleh seorang. Datang telat, orang munafik menyebarkan berita Aisyah itu selingkuh. Wah, sampai Nabi itu bimbang, ini tuh berita tuh benar atau tidak, kok udah nyebar gitu kan, ini benar atau tidak, bingung. Sedangkan firman Allah, wahyu dari Allah itu belum datang juga, belum ada ini klarifikasi dari Allah gitu. Sampai agak beda Nabi itu kepada Aisyah. Tetapi setelah 1 bulan kemudian turun wahyu Allah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita apa saja, fatabayyanu, maka cek and recheck lah, tabayunlah, klarifikasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kekacauan itu bisa terjadi dikarenakan mungkin tersebarnya mungkin berita media yang emang sehingga muncul prasangka yang tidak terduga. Ada satu kisah menarik, hadirin wal hadirat. Di satu tempat, jadi di daerah pedesaan, di pegunungan, di lereng gunung itu, di bawah gunung itu ada satu rumah. Rumahnya itu gubuk, diisi oleh seorang suami, istri, dan seorang bayi yang masih kecil. Kemudian sang suami itu senang kepada kucing, sehingga sang suami itu melihara kucing dari semenjak kucing itu kecil sampai agak besar gitu. Sang istri tidak mau ada kucing, tapi sang suami senang pada kucing, sehingga di rumah itu ada suami, ada istri, ada bayi sama kucing. Di malam hari hujan deras, di rumah tidak ada apa-apa dan lapar. Makanya sang suami ngajak istrinya untuk keluar mencari makanan di luar. Sang bayi tertidur, dibiarkan aja lah di rumah karena hujan juga nggak mungkin dibawa, sehingga si bayi itu ada bersama kucing di kamar gitu. Hanya sang suami isi keluar aja. Setelah keluar entah dari mana, ini ada dalam kitab Qasas ya, kisah-kisah teladan. Tiba-tiba entah dari mana datang ular masuk ke rumah gubuk tersebut, entah dari lubang atau apa gitu kan. Ular mendekati sang bayi, membuka mulutnya itu. Kucing ada insting, ini ular mau menerkam bayi. Akhirnya kucing tersebut menerkam ular. Jadi terjadi perkelahian antara pendekar ular sama pendekar kucing. Si ular mengeluarkan jurus matuk-matuk, si kucing mengeluarkan jurus cakar. Singkat cerita, ular mati terkapar, tubuhnya robek-robek. Kemudian si kucing pun mulutnya penuh darah, kakinya penuh darah, kemudian bulu-bulunya penuh darah, ini pun penuh darah, dan banyak patukan-patukan ular hampir mati juga. Jalan pun terseok-seok gitu kan, tapi masih hidup. Tiba-tiba beberapa saat kemudian terdengar suara sendal, orang mau masuk rumah. Akhirnya sang kucing itu langsung keluar lewat lubang yang di dekat pintu tersebut. Kaget ketika sang suami mau buka pintu, melihat kucing keluar penuh darah. Langsung sang istri menjerit, marah-marah, emosi gitu kan ya. Marah-marahin suami, gara-gara kamu tuh memelihara kucing tuh, lihat ini bayi kita dimakan sama kucing, lihat penuh darah gitu. Langsung sang suami pun tidak kontrol, emosi juga, minta agar bunuh gitu kan. Akhirnya sang suami ngambil batu dilemparkan kepada kucing tersebut, kepalanya remuk, diinjak-injak gitu kan. Kenapa? Karena suami itu nganggap kucing bunuh bayi, nggak neliti dulu itu kan. Akhirnya mereka menangis di luar.
nggak tahu gimana ceritanya gitu. Apa kata dunia, mungkin ya anak kita mati ya. Yang terbayang itu tubuhnya robek, ususnya terburai gitu, gitu kan. Masuk rumah ini melihat bayi di tengah rumah pun nggak berani masuk kamar. Setelah memberanikan diri masuk kamar, kaget, ternyata bayi masih tertidur pulas, tidak ada darah sedikit pun, tapi di pinggirnya, di bawahnya itu ada ular mati terkapar, robek-robek. Langsung nangis. Oh, ternyata salah. Kesimpulan, si kucing tadi itu yang dengan syariat Allah gitu kan ya, menyelamatkan gitu kan ya. Akhirnya ya udah penyesalan. Nah ini dalam kehidupan masyarakat bisa saja terjadi, dikarenakan karena buruk sangka, tidak tabayun, sudah dosa duluan gitu kan. Buruk sangka kepada orang gitu kan, lihat orang wajahnya waper, wajah perang gitu kan, serem, datang ke rumah, ini tidak mau nerima, padahal mungkin dia mau ngasih door prize gitu, ngasih hadiah gitu sebagainya dan sebagainya. Dalam kehidupan kita terkadang konflik antar individu yang satu dengan individu yang lain bisa terjadi karena gitu, saling suuzon, saling buruk sangka, dan tidak ada dibuka komunikasi. Selama itu komunikasi dibuka, insya Allah. Makanya ini satu hal menarik, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pesannya pada orang beriman. Kan apa hikmahnya? Coba nunjukkan bahwa orang beriman itu tidak maksum. Bisa saja orang beriman itu menimpa penyakit kolbu ini, penyakit suka buruk sangka. Antara orang beriman yang satu dengan orang beriman yang satunya lagi bisa aja saling buruk sangka, gitu kan? Enggak ya ayuhanas, kalau ya ayuhanas lebih luas lagi, wahai manusia, gitu kan ya. Buruk sangka, jelek, gitu kan ya. Saling melumpuhkan, saling menjatuhkan, saling menerkam gitu kan ya. Bahkan mungkin kehidupan pun kayak jadi seperti hukum rimba gitu, yang kuat merekam yang kalah gitu sebagainya. Nah, ijtanibu katsiran minaz-zanni. Jadi obatnya itu adalah komunikasi. Selanjutnya di sini ada kalimat ya, wala tajassasu. Apa itu wala tajassasu? Tajassasu itu jangan memata-matai, jangan saling mencari-cari kesalahan. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata tajassasu ini berasal dari kata jasa, yang artinya adalah mencari takluk, mencari tahu gitu, mencari tahu informasi dengan cara diam-diam, mencari informasi tapi sembunyi-sembunyi, itu jasa. Mencari informasi, tapi diam-diam, ini jasa yajus gitu kan ya, tajassus. Jadi orang mata-mata namanya adalah jasus. Dan Rasulullah SAW itu pernah berpesan. Apa katanya? Iyakum wazan fa inna zanna akzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabagodu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Iyakum wazan, jauhilah oleh kalian itu prasangka. Fa inna zanna akzabul hadis, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian itu saling mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, dan juga janganlah kalian itu saling memata-matai. Wala tanafasu, dan juga janganlah kalian itu saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Wala tahasadu, dan juga janganlah kalian itu saling iri, saling dengki antara sesama. Wala tabagodu, dan juga janganlah kalian itu saling membenci antara individu yang satu dengan individu yang lain. Wala tadabaru, dan juga janganlah kalian itu saling membelakangi, saling buang muka antara yang satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Ini pesan Nabi, jangan buruk sangka,
Kemudian juga jangan mencari-cari kesalahan, jangan saling memata-matai, jangan saling membenci, jangan saling iri, jangan saling membuat kerusakan, dan jadilah kalian saudara-saudara yang bersaudara. Ini pesan Nabi kepada siapa? Orang-orang beriman, kepada kita. Kenapa Nabi memberikan pesan cinta seperti itu? Nabi tahu bahwa satu saat nanti kelak orang beriman bisa aja mungkin saling membenci, saling memusuhi, ya, individu yang satu dan individu yang lain. Itulah godaan setan. Ya, level terkecilnya suami istri bisa gitu. Awalnya mungkin saling mencintai, tapi dengan berjalannya waktu suami istri kan jadi saling membenci. Itu kan saling memusuhi. Kalau solusi yang baik islah gitu kan ya. Jangan sampai berkerusan, berkepanjangan. Ada anak lah, kasihan, udah besar-besar. Tapi kalau udah deadlock, kebencian itu tidak hilang, ya mau gimana lagi, talak, cerai. Nah, talak itu terjadi ya karena benci. Nggak mungkin suami istri talak, cerai kalau suami istri itu saling mencintai. Suami pengen cerai dari istri, istri ingin cerai dari suami, ya karena udah benci, nggak ada lagi rasa cinta. Mungkin lihat wajahnya juga saling buang gitu kan. Pernah lihat itu di mediasi pengadilan, suami istri cerai gitu. Ya gimana lagi ya, dalam Islam tuh boleh, tapi itu jalan terakhir. Abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang dibenci tapi halal, tapi itu adalah talak. Halal tapi dibenci, benci tapi halal, itu adalah talak. Dulu mungkin pas awal-awal nikah itu seakan-akan dunia itu milik berdua, tapi ya gimana lagi, konflik bisa karena masalah ekonomi, bisa karena komunikasi, bisa karena orang ketiga, bisa karena emosional, bisa karena buruk sangka juga. Ini ketika dimediasi, suami lihatnya ke kiri gitu kan, istri lihatnya ke kanan, enggak mau melihat, dipertemukan berhadap-hadapan gitu, enggak mau juga, lihat aja gini. Pandangan matanya itu benci, kebencian. Istri mandangnya suami gitu juga ingin cepet-cepet, mungkin kayak kerupuk aja lihat itu, ingin gitu. Itu saling, itu level terkecil. Yang agak level lagi mungkin kakak adik, bisa rebutan warisan, konflik utang piutang itu terjadi gitu kan, kayak di satu daerah ya, sampai saling lapor pengacara ke pengadilan, hutang adik kakak yang mungkin belum dibayar selama lebih dari 10 tahun gitu kan ya, lagi level yang lebih tinggi lagi, bisa aja saling membenci antar tetangga gitu kan, antar tetangga tidak mau nyapa, antar tetangga saling uang, antar tetangga saling hasad, saling iri, saling dengki. Wah, tatanan Islam sudah mengatur sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, la yu'minu bi man aza jarohu, tidak beriman kepadaku orang yang menyakiti tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, laqad khaba wa khasara, rugi ini orang, siapa mereka wahai Rasul? Man la ya'manu jaruh biwaiki, orang-orang yang keberadaannya tidak membuat nyaman tetangga yang di sebelah. Nah, seperti itu. Level yang lebih tinggi lagi mungkin bisa antar suku, bisa antar rang, antar lembaga. Yang level tinggi lagi bisa juga antar negara gitu kan, saling membenci, saling menghancurkan. Bahkan ujung-ujungnya gitu saling bunuh-bunuhan antar sesama muslim. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, innal muslim akhul muslim, innal mu'min akhul mu'min, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang muslim adalah saudara buat orang muslim yang lain, suku apapun dia, bangsa apapun dia. Orang mukmin saudara untuk orang mukmin yang lainnya, saudara itu. Makanya haramun damu, haram untuk saling mencucurkan darah.
Wa maluhu, haram juga untuk saling ngambil harta. Wa irduhu, haram juga saling mencabik-cabik kehormatan, saling hina menghina, haram. Itu sudah jadi tuntunan dari persaudaraan. Makanya ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu tetapi realitanya di prakteknya di masyarakat mungkin kurang perhatian. Banyak orang mungkin secara ritual ibadah bagus, tetapi secara sulukiyah akhlak mungkin tidak bagus juga. Bagus ritualnya, tapi emang bagus. Yang selanjutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah kalian itu saling menggunjingkan yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini yaghtab itu artinya gibah ya, disebutkan ya takoyab goib, artinya membicarakan orang di mana orang itu tidak ada di hadapan kita. Gitu ya. Dan yang diceritakan itu bisa aja benar, kalau tidak benar itu namanya fitnah, membicarakan gitu. Apalagi yang disampaikan itu adalah sesuatu yang jelek. Makanya disebutkan para ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ghibah itu adalah zikru akhoka yukroh, artinya engkau menyebutkan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya, omong-omong gitu kan. Jadi kalau misalnya kita suka kepada orang, ya sampaikan, ana uhibbuka fillah, saya mencintai anda karena Allah. Jika anda benci, ya jangan diungkapkan. Jika ada melihat saudaranya berbuat salah, langsung aja datangin, ngomong, saya tidak suka sama anda gitu kan ya, kurang karena ada begini gitu kan, langsung klarifikasi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan, yaitu kalau ketemu sama sahabatnya, dia jadi Amirul Mukminin, suka meminta kepada para sahabat itu menyampaikan apa kekurangan saya, sampai para sahabat itu segan menyampaikan kesalahan Umar. Tapi bagi Umar tidak, kritikan atau nasihat itu bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah satu rezeki yang sangat luar biasa. Nah sekarang kebanyakan kita masyarakat, bisa aja menimpa pada orang beriman, lebih sibuk memikirkan aib-aib orang lain, sedangkan aib diri pribadi pun banyak ya, seperti itu. Oleh karenanya seperti orang yang makan bangkai saudaranya, dan ayat yang ditutup dengan innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima tobat, ar-rahim, dan maha penyayang. Artinya selama nyawa masih ada, selama napas masih ada, selama belum ditenggorokan, pintu tobat dari suuzon masih bisa diterima. Pintu tobat dari nyibukan, mencari kesalahan orang masih dibuka. Dari ghibah juga bisa. Kenapa? Sebabnya yang tiga hal tersebut jika ada pada diri seorang mukmin akan menyebabkan pahala-pahalanya itu hilang dan pindah kepada orang yang dizolimi tersebut. Barakallahu li wa lakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya beri waktu, jika ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Iya. Iya, jika tidak ada mungkin kayaknya bersambung lagi saja, insya Allah. Semoga sepanjang umur kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dan saya tutup dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna imannya orang beriman adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya kepada sesama. Sempurna imannya
Dan ketika seorang laki-laki datang pada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, madin, apa itu agama wahai Rasul?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ad-dinu husnul huluk." Agama itu adalah berakhlak baik. Jadi seseorang dikatakan beragama jika dia berakhlak baik, dan seseorang tidak dikatakan beragama yang baik kalau belum berakhlak baik. Dan di antara manifestasi akhlak baik itu memandang saudaranya penuh cinta, penuh sayang, jauh dari hasad, iri, dengki, dan permusuhan. Mandang saudaranya dengan penuh cerah, kemudian jauh dari sifat-sifat kekejian. Selanjutnya bertipe seperti tukang jahit. Kalau tukang jahit itu senantiasa menyambungkan kain-kain yang sobek sehingga jadi satu. Tidak seperti tukang potong rumput ya, suka motong-motong rumput, motong-motong silaturahim. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.